Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen kami, Ibu Andayani, dan yang kami kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok EDEK Squad. Ketua, saya Esther Manulang, anggota Evi Kristina Lubis, Femi Samosir, Purnama Nababan, Veronica Lukman Gaul. Berikut kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Perencanaan Pengembangan Diri. Rencana pengembangan diri adalah paduan bagi kita untuk mengikuti mendapatkan diri kita, di mana kita sekarang, kemana kita ingin di masa depan. Berarti pada dasarnya rencana pengembangan pribadi kita adalah jalan buat kita. Manusia adalah makhluk yang paling unik. Setiap individu dianugerahi akal budi untuk dapat berpikir, serta kemampuan yang berbeda-beda untuk tetap dapat bertahan hidup. Hal ini dimiliki oleh manusia dan tidak pada ciptaan lainnya, sehingga manusia dikatakan ciptaan yang paling sempurna. Tahap perkembangan manusia yaitu masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Setiap masa dalam tahap perkembangan tersebut ditandai oleh kemampuan-kemampuan yang tertentu yang dapat membantu manusia untuk dapat melewati setiap tahapannya. Kemampuan yang dimiliki manusia merupakan bentuk proses pembelajaran dari lingkungan di mana kita berada. Melalui kemampuan, seseorang dapat mencapai kesejahteraan yang baik secara fisik maupun psikologis. Kesejahteraan fisik berbicara bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan utamanya untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan menurut Reeve tahun 1989, kesejahteraan psikologis merupakan pencapaian penuh dari potensi psikologi seseorang dan merupakan keadaan di mana individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri dengan apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi positif dengan orang lain. Menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan terus bertumbuh secara personal. Masa dewasa merupakan suatu pertanda di mana individu sudah mampu mengambil keputusan sendiri, menetapkan tujuan hidup, serta menentukan kedudukan dalam kehidupan. Menurut Turner dan Helms tahun 1995, dalam kehidupan kita harus melakukan perbaikan atau perubahan untuk mencapai yang kita inginkan. Kita dapat mencapai tujuan hidup dengan membuat rencana pengembangan diri, misalnya dengan mencapai tantangan baru, meningkatkan performa kerja, atau mengubah kebiasaan negatif. Apapun yang kita inginkan dan cita-citakan, rencana pengembangan diri adalah cara yang cepat dan tepat untuk meraih kesuksesan. Oke? Cara menjadi pribadi yang berorientasi pada tujuan. 1. Tentukan apa yang ingin kamu ubah. Siapkan selembar kertas dan mulailah menulis jurnal. Tuliskan semua aspek dalam kehidupan kamu yang masih perlu diperbaiki. Walaupun kamu ingin mencapai beberapa tujuan secara bersamaan, para ahli menyarankan agar Anda berusaha mencapai tujuan satu persatu agar lebih fokus. Tentukan aspek kehidupan apa saja yang membebani beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir. 2. Tuliskan tujuan Anda. Siapkan selembar kertas, lalu tulislah apa yang ingin kamu capai. Penelitian membuktikan bahwa menulis tujuan membuat Anda berkomitmen untuk mencapainya. Buatlah 5 kolom dengan judul Aspek Kehidupan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Tuliskan aspek apa saja yang ingin Anda perbaiki, misalnya karir, keuangan, di kolom aspek kehidupan. Lalu tuliskan apa yang perlu Anda ubah dalam rentang waktu tertentu. 3. Tentukan tujuan yang bisa tercapai. Apakah Anda memiliki keterampilan, pengetahuan, sarana, dan sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan? Contohnya, mengikuti kursus di malam hari, membeli alat-alat olahraga, atau membayar jasa konsultan bisnis. Kamu akan merasa lebih baik, terinspirasi, dan siap melangkah untuk mencapai tujuan jika kamu melakukan yang terbaik sesuai kemampuan untuk mempersiapkan diri. 4. Carilah mentor. Banyak pengusaha meraih kesuksesan berkat dukungan mentor yang hebat. Carilah pengusaha, atlet, atau tokoh masyarakat yang kamu kagumi. Jika memungkinkan, tanyakanlah apakah mereka bersedia menjadi mentor kamu. Jika tidak, berusahalah mencari hal-hal yang mendukung kesuksesan Anda, apa yang mereka lakukan,
dan apa yang membuat mereka bermotivasi. Orang-orang sukses biasanya membagikan kisah sukses mereka melalui blog atau menulis artikel. Berikutnya adalah cara mengandalkan diri sendiri. Yang pertama, percaya pada diri sendiri dan proses yang sedang berlangsung. Langkah pertama untuk menentukan tujuan adalah memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa kamu bisa berhasil. Jika kamu ragu bahwa kamu mampu mengubah kondisi kehidupan diri sendiri dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, lupakan saja soal tujuan. Jika muncul keraguan, lihatlah kehidupan sekitar. Semuanya dimulai dari pikiran. Hilangkan percakapan batin yang negatif tentang diri sendiri. Yang kedua, buatlah komitmen pada diri sendiri. Jika kamu merasa kurang berkomitmen, baca lagi tujuan Anda. Selain itu, tulis juga cara mengapa Anda berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Pastikan seberapa kuat komitmen kamu selama menjalani proses untuk mencapai tujuan. Yang pertama, caranya adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah kamu sudah berusaha sebaik mungkin? Cara kedua adalah melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kamu sedang mengusahakan yang terbaik agar semua berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jika kamu mengalami rintangan, buatlah komitmen baru dan teruslah berusaha. Yang keempat, belajarlah dari pengalaman. Cara ketiga adalah mengandalkan diri sendiri adalah bayangkan hasil akhirnya. Para ahli berpendapat, jika kita melakukan visualisasi beberapa menit sehari, akan mempengaruhi keberhasilan yang akan kita capai. Bayangkan kesuksesan Anda sambil memejamkan mata. Yang keempat adalah ceritakan tujuan kamu kepada orang lain. Kamu akan lebih bersemangat dan lebih berkomitmen jika kamu mencapai tujuan dengan menceritakan rencanamu kepada orang lain, misalnya teman atau anggota keluarga. Yang terakhir adalah jadilah pribadi yang positif. Orang-orang sukses mempunyai mimpi yang pada awalnya terkesan mustahil, namun dapat tercapai. Mereka terus berusaha dan pantang menyerah walaupun mengalami kesulitan. Bersikaplah bijaksana, seperti jangan membesar-besarkan masalah, jangan merasa terkendala dalam berusaha karena rasa takut. Temukan kemampuan situasi negatif dari sudut pandang yang membangkitkan rasa optimis. Berusaha membangun dan menjalani hidup sebaik mungkin di lingkungan yang positif. Buatlah hidup orang lain semakin bermakna dan semakin positif. Cara mendapatkan hasil terbaik. 1. Carilah sumber daya yang bermanfaat. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengetahui aspek kehidupan yang perlu diperbaiki sehingga kamu bisa mengembangkan diri. Anda akan merasa terinspirasi dan tetap mengikuti perkembangan terbaru tentang hal-hal yang kamu sukai dengan mencari informasi terkait perbaikan yang ingin dilakukan. 1. Carilah informasi kursus pendidikan yang diadakan oleh komunitas tertentu. 2. Kunjungi perpustakaan terdekat dan bacalah buku yang bermanfaat. 3. Belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain. Ikuti kursus atau seminar daring yang inspiratif. 4. Tanya kepada teman-teman apa saja sumber daya yang mereka gunakan sehingga berhasil dalam aspek yang ingin mereka perbaiki. 2. Buatlah catatan. Mencatat adalah bagian dalam proses pengembangan diri yang membantumu menjadi pelajar aktif. Mencatat apa yang kamu pelajari ketika mengikuti seminar atau mendengarkan rekaman ceramah motivasi. Apakah pelajaran ini bisa digunakan untuk mencapai tujuan? Mencatat adalah cara mengingat informasi selama belajar dan membantu kita memantau progres. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan pengembangan diri. Sejujurnya, tujuan tidak akan tercapai jika tidak pernah dipikirkan. Jika kamu diam saja, tujuan hanya tetap menjadi keinginan. Pada waktu tertentu, mungkin setiap Senin pagi, lakukan evaluasi progres 1 minggu terakhir dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan dalam minggu ini agar kamu terdorong untuk mencapai tujuan akhir. Membaca tujuan setiap minggu adalah cara mengingatkan pentingnya tujuan kamu dalam memastikan apa yang menjadi impian hidupmu. Pastikan kamu untuk bekerja sesuai keringat. Mungkin kamu harus meningkatkan diri
dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan. Tantanglah diri sendiri. Jika tujuanmu terlalu mudah untuk dicapai, mungkin kamu perlu menambahkan hal-hal yang lebih menantang. Contohnya, jika selama ini tujuanmu, aku akan berlari sejauh 1, kilometer setiap hari, ubahlah menjadi aku akan berlari sejauh 3 kilometer setiap hari. Pastikan apakah tujuanmu masih tetap menginspirasimu. Jika tidak, lakukan penyesuaian agar Anda lebih semangat. Proses pengembangan diri adalah proses seumur hidup. Setiap waktu, setiap saat adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dengan terus meningkatkan kualitas diri, percayalah, kita pasti akan mencapai kesuksesan. Catatan, mulailah dengan menentukan tujuan yang mampu kamu capai dalam jangka pendek agar kamu tidak terputus asa karena panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai finish. Jangan terburu-buru. Lakukan rencanamu demi satu memberikan hal yang positif. Rayakan kesuksesan jika tujuanmu tercapai. Kumpulkan informasi dari buku, CD, dan kursus yang relevan. Contohnya itu, jika kamu ingin terbebas dari jeratan hutang, bacalah buku hutang kesejahteraan sosial. Carilah teman yang bisa diandalkan agar kamu tidak mudah menyerah. Demikianlah hasil presentasi kami tentang materi pengembangan diri. Jika ada kata-kata yang salah dari pembahasan ini, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.